terkenal itu yang bernama adalah Muhammad Atta-Mimi Halilintar. Yang dikenal dengan kata sekarang itu adalah Atta Halilintar. Benar, apa yang dibilang kuasa hukum saya, ya orang itulah yang selama ini kita tutupin. Kalau saya bilang sih banyak yang tidak benar ya. Banyak yang tidak benar dari berita ini. Nah gini, perlu teman ketahui ya bahwa ini kan tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan upaya hukum yang keras, ya. Jadi artinya mungkin saja kita tidak bisa buka semua karena untuk kepentingan nanti pelaporan polisi kita nanti gitu loh. Jadi mungkin kalau dibilang breakdown detail itu tidak memungkinkan. Tapi kalau kira-kira apa dan bagaimana ya silahkan. Nanti ada tanggal mainnya yang kita jelasin ke teman-teman media semua. Sudah ada upaya-upaya sudah hukum. ada yang kami lakukan, yang udah kami persiapkan juga gitu. Bukti dasar ini semuanya lengkap, ada 105 halaman. Saya pernah ketemu. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita memang ada meeting untuk kolaborasi. Cuman memang memang YouTube kan ini sudah sekitar, yang dia cerita ini kan sudah sekitar 8 bulan yang lalu ya. Nah 8 bulan yang lalu ini saya juga udah nggak terlalu ingat bagaimana sih percakapannya. Yang pasti saya waktu itu ada meeting untuk kolaborasi YouTube yang akhirnya memang karena penonton saya ini walaupun 60 sampai 70% orang remaja sampai dewasa, tapi kan 30% ada anak-anak. Yang saya sangat memikirkan konten itu cocok nggak sih buat anak-anak gitu loh. Menjaga juga gitu. Jadi kita tidak mencapai kesepakatan untuk bikin konten gitu. Kalau itu saya lebih bingung lagi. Saya mau bilang malah kok aneh ada percakapan kayak gitu. Saya bilang tidak benar lah. Saya juga aneh kayak bagaimana ini semua bisa ada gitu loh. Saya juga bingung gitu. Saya biasa banget meeting sama orang misalnya di mana gitu, dan saya sering banget gerbek kamar hotel. Kalau misalnya teman-teman lihat kan saya juga kalau meeting tuh saya nggak pernah sendiri gitu, saya bareng sama tim saya, sama orang saya gitu loh. Ya berdua lah, masa mau ketemu di hotel ngajak rame-rame begini, gimana ceritanya? Nggak ada. Ya dia punya hak untuk apa ya, mengatakan itu, dia punya hak untuk membela dirinya sendiri, itu wajar gitu loh. Tapi saya pribadi ya saya bicara apa adanya. Ya terserah orang mau menilai, mau percaya pihak situ atau saya, ya silahkan. Dari kemarin kan saya tantangin semua pocong, berani nggak dia kira-kira? Semuanya akan terungkap, siapa kamu yang sebenarnya. Suatu saat kalau kamu mau datang meminta maaf sama saya, kapanpun, 1x24 jam saya membuka pintu untuk permintaan maaf kamu. Tapi aku harap dengan kejadian ini tidak ada lagi wanita yang kamu bohongin lagi seperti saya. Mungkin saja kita tidak bisa buka semua karena untuk kepentingan nanti pelaporan polisi kita nanti gitu loh. Jadi mungkin kalau dibilang breakdown detail itu tidak memungkinkan. Tapi kalau kira-kira apa dan bagaimana ya silahkan. Nanti ada tanggal mainnya yang kita jelasin. Ya, ini yang tertindas kenapa saya yang diiniin, kan lucu. Kalau dia menuntut silakan saja menuntut balik, nggak apa-apa kok, kita hadapin kok. Saya sudah mengajukan, ya. Saya sudah mengajukan kepada pengacara daripada Mbak itu, ya. Kebetulan rekan juga Pak Yanwar, saya sudah ajukan. Ayo kita duduk ketemu. Kami atas nama klien kami, Atta Halilintar, akan melakukan upaya hukum untuk itu. Ya silakan. Siap, itu hak dia kok untuk melapor. Dia kok gitu loh. Dia mau ngelapor 1000 laporan, kita siap kok, hak dia.
Yang kita perhatikan adalah ada gerakan menutup tangan antara tangan kanan dan tangan kiri, yang kemudian itu terjadi ketika dia membicarakan tentang pertemuan dengan Baby Faye, dan dia terbuka lagi atau badannya kemudian mundur ke belakang juga seperti itu. Apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Yang terjadi hal ini antara lain adalah berarti ada sebuah kondisi yang tidak nyaman saat dia mengungkapkan hal tersebut. Saya melihat bahwa tidak ada tekanan, tidak ada rasa stres, tidak ada sebuah beban yang terlihat di wajahnya Baby Faye. Dia melihat kebanyakan ke satu arah terus dan menyampaikan segala sesuatunya itu dengan tegas. Ya begini, ya begini, ya begini. Ya, dan itu kita bicara sudah dalam ranah hukum karena sudah ada pengacara dan somasi sudah dilayangkan. Jadi buat saya apa yang disampaikan oleh Baby Faye memang seperti itu yang terjadi. Iya nggak apa-apa. Bener, aku setiap ketemu aku tanyain udah dibuka belum gitu. Terus jawabannya lagi sendiri apa? Belum. Nggak, tapi aku kan senang sekarang kita udah komunikasi. Ya pokoknya kita harus fokus pada masa sekarang dimana kita hidup hari ini, karena itu yang akan merefleksikan masa depan. Kalau masa lalu itu kita jadikan pelajaran, karena pelajaran masa lalu itu yang jadikan kita sekarang gitu. Jadi ya kita tetap hidup di hari ini dengan menghargai masa lalu dan membuat masa depan jadi lebih baik. Komunikasi Tetap aku cium. Gak tahu, emang aku bisa baca pikiran lo? Gak, aku nggak nanya-nanya juga. Tanya yang bersangkutan dong. Kalau aku sih, kalau misalnya ada salah pastinya aku minta maaf. Dan kalau misalnya sama orang, ya kalau misalnya salah itu jadi pelajaran yang besar buat aku. Terus juga mudah-mudahan nggak terulang lagi gitu. Tapi ya gimana pun juga aku ikhlas gitu, apapun yang dilakukan ke aku nggak apa-apa. Pokoknya setiap apapun itu pastinya menjadi pelajaran yang berharga. Kita harus mudah memaafkan orang lain sebagaimana kita ingin dimaafkan segala kesalahan kita sama Yang Maha Kuasa. Persiapannya sekarang sudah mendekati 75% karena udah mulai foto. Kemarin kan belum mulai foto jadi masih 70%, mungkin ke bawah persen. Kan udah mulai 75% ya. Jadi tinggal 25% dulu. Konsepnya kita masih bertemakan fokus sama pemberkatan aja sih. Pemberkatan kita fokus. Untuk resepsi kita masih mikir-mikir mau seperti apa gitu. Jadi kita nggak ada pemikiran untuk yang pesta yang besar gitu, karena ini kan pernikahan kita yang kedua gitu. Jadi nggak mau yang udahlah, yang penting kan habis sah di mata Tuhan, jalaninya yang ke depan yang paling penting gitu, dibanding resepsi gitu. Mendingan simpen duit gitu, ya kan? Adalah guru bagi kita. Pengalamannya dulu itu adalah guru ya. Jadi supaya kita jangan salah melangkah lagi ke depannya, supaya kita lebih setia satu sama lain lagi. Jadi lebih
lebih mengerti. Sebagai adik yang baik, orang yang pernah dibantu sama Delon, aku pokoknya kenal Delon adalah seorang yang baik. Jadi sekarang kalau dia kan katanya mau merit, aku turut bahagia banget, turut senang, mendoakan, pokoknya yang terbaik buat Koko Delon dan calon istrinya. Sehat-sehat terus, lancar sampai hari H, dan semoga ini yang terakhir gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.